Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sajian yang akan saya ketengahkan kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun Anda berada, agar bisa menyimak tanggapan saya ini dengan pendapat yang dilontarkan oleh Kiai Haji Mustamar berkaitan dengan pendapat-pendapatnya yang viral di masyarakat, yang dibumbui dengan hal-hal yang lucu seperti anggapan orang lain yang tidak sejalan dengan Kiai Mustamar adalah orang yang suka melakukan kebohongan publik, seolah-olah seperti itu. Nah, kita coba simak berikut ini komentar beliau dan tanggapan saya kepada beliau. Di Sahih Muslim ini nomor urut 630 mensunahkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis Sahih Muslim, sunnat iftitah kabira. Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rakaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan gak kunut kalau memang gak hafal. Tapi kalau mengatakan gak ada dalilnya, bohong. Bohong. Itu Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat kedua. Katanya nggak ada dalilnya. Orang NO setelah sholat. Terima kasih Bapak Kiai Haji Mustamar. Namun saya perlu menyampaikan kepada Bapak Kiai apa yang diulas dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis ke 630, 272 atau hadis 1001 tentang kunut. Yang pertama berkaitan dengan hadis Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Di situ tentunya sangat beda dengan yang dibaca oleh mayoritas kelompok panjenengan, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu. Itu yang ada pada ajaran yang diajarkan oleh kelompok panjenengan, bacaan seperti itu. Beda dengan hadis Nabi tadi. Hadis Nabi tadi itu secara tersendiri menggambarkan iftitah para sahabat Nabi yang tentunya ditakrir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kan tidak disambung dengan hadis wajjahtu. Hadis wajjahtu itu sendiri yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang. Tidak sampai wa ana minal muslimin, tetapi masih ada tambahan lagi lebih panjang lagi Pak Kiai. Ini yang membedakan antara iftitah yang dibaca oleh panjenengan dengan iftitah yang dibaca oleh Rasulullah. Beda jauh. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling sering membaca wajjahtu wajhiya yang panjang itu pada sholat malam. Sementara dalam amalan panjenengan itu dikat, dipotong, bahkan disambung dengan iftitah yang lainnya. Itu namanya mengada-ngada. Dipotong tapi disambung dengan iftitah yang lainnya, yang seharusnya mempertahankan keberadaan hadis iftitah yang pertama itu. Kalau memang mau membaca yang pertama, tidak perlu disambung dengan hadis yang panjang yang dipotong tadi.
Itu yang pertama. Coba diteliti lagi Pak Kiai. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kunut 272. Pak Kiai kalau membaca syarah Muslim dan juga membaca syarah Imam Bukhari hadis 1001 itu berkaitan dengan tempat berkunut, bukan menetapkan kunut subuh. Hadis itu menjelaskan kunut nazilah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, yang pertama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi disebutkan Pak Kiai, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang perawinya juga sahih, yang menunjukkan bahwa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut nazilah, bukan kunut subuh. Hadis itu hanya menetapkan tempat berkunut, bukan menetapkan kunut subuh Pak Kiai. Barangkali Pak Kiai lebih banyaklah mempelajari syarah, tidak bernafsu menyampaikan hal itu kepada umat sebelum jelas-jelas itu menerangkan tentang kunut subuh. Pak Kiai tadi bilang, kalau tidak ingin dibodohi, masuk ke NU. Nah, saya mohon kepada Pak Kiai untuk tidak membodohi kami. Jelaskan kedudukan hadis itu berdasarkan syarah yang berlaku di dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari berdasarkan syarah An-Nawawi dan syarah Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani. Insya Allah Pak Kiai akan menemukan jawabannya. Orang NO setelah sholat wirid dibaca keras. Wiridnya dibaca keras agar makmum yang awam, yang nggak pernah madrasah, yang nggak pernah mondok, kalau kiainya telaten setiap saat ngajak wiridan baca keras, lama-lama hafal. Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dibaca keras usai sholat fardu, tradisi itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Bukhari Mas 324. Halo. Jangan keluar dari NO, khawatir dibohongi. Katanya ziarah kubur. Tentang zikir bersama sesudah sholat, tentu itu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hanya menerangkan bahwasanya di zaman Nabi bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan setiap sholat maktubah selesai sholat wajib. Namun yang dijelaskan oleh keterangan tadi bahwasanya yang disampaikan oleh keterangan hadis tadi bahwasanya di zaman Nabi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya, bukan berarti bersama-sama berzikir. Kalau tadi tujuannya hanya untuk mengajar, mengapa tidak melalui pesantren saja diajarkan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi di zaman sekarang Pak Kiai, jangankan cuma zikir, menghafal Al-Quran saja mudah kalau memang mau diajarkan oleh Pak Kiai. Kan tidak perlu mengajarkan zikir itu secara bersama-sama setiap hari. Kalau soal nyaring kemudian zikir bersama-sama diikuti oleh sahabat, dalilnya dari mana Pak Kiai? Itu yang perlu dijelaskan kepada umat Pak Kiai itu biar jelas kedudukan hadis tersebut. Katanya ke kuburan bawa daun-daun yang segar, kembang, nggak ada dalil. Ini Mas Bukhari 209 dan 216. Kana fil madinati haid fihi qabron
fa'atahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta insanaini yu'adzaban qal wa ma yu'adzabani fi kabir kana ahaduhuma la yastabri min baulih wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma amara bi jaridatin rakbah fasaqqaha nisfain fawada'a ala kulli qabrin wahidah. Halo. Di Madinah ada kebun kurma, di dalamnya ada 2 makam, sesekali diziarahi Kanjeng Nabi. Saat Nabi ziarah, dengar mayitnya lagi disiksa. Satunya disiksa karena kayak supir truk, kencing sembarangan. Satunya disiksa karena keluar dari NU, suka fitnah. Yamsi bin namimah, suka mengadu domba. Lalu Nabi perintahkan sahabat, tuh ambilkan pelebah kurma, potong itu pelebah kurma yang masih segar, berikan Nabi. Oleh Nabi dibelah jadi 2, taruh di atas makam sambil berdoa, la'allahu an yukhaffif anhuma malam yaibasa. Bukhari pakai an, Muslim tanpa an, la'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Memang la'ala khobarnya boleh an, boleh tanpa an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah meringankan azab mayit ini, asal daun ini belum kering. Nabi ziarah, NU ziarah. Nabi doakan ahli kubur, NU doakan ahli kubur. Yang ketiga masalah ziarah ini Pak Kiai, saya kira tidak ada orang yang melarang ziarah ke kubur. Masalahnya, apakah benar ziarah ke kubur atau justru menjadi hamba kuburan? Ini yang menjadi masalah. Bukankah selama ini yang dilakukan itu bukan ziarah kubur? Yang dilakukan secara rutinitas, bahkan bikin seperti yang disebut dengan konvoi ziarah kubur, wisata kuburan dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini rasanya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Bikin rombongan ziarah kubur dan sebagainya, dan dilakukan secara terus-menerus. Belum lagi pola dan caranya di kuburan yang banyak dikembangkan oleh umat Islam tradisional. Berkaitan dengan pelepah kurma tadi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah? Tidak kan, hanya kepada 2 orang itu, dan yang melakukannya adalah Rasulullah. Kalau kemudian dikiaskan kepada cara Rasulullah apa yang dilakukan oleh kita sekarang ini, itu kesalahan besar. Siapa kita dan siapa Rasul? Rasul melakukannya tentunya karena beliau seorang nabi yang ada mukjizatnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah kepada kuburan-kuburan yang lainnya, tetapi kepada kuburan yang dimaksud oleh Pak Kiai. Sayangnya Pak Kiai pandai juga melawak, seolah-olah hadis itu hanya khusus NU. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah hadis itu hanya milik NU. Semua orang itu ziarah Pak Kiai, tapi beda caranya, bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana sih adab-adab ziarah di kubur itu menurut sunnah, menurut Rasulullah? Apakah seperti yang mentradisi sekarang ini, sampai berlama-lama di kuburan dengan berbagai bacaan yang diramu oleh seorang tokoh kuburan dan sebagainya? Tentu kan tidak seperti itu masalahnya. Apakah itu ajaran Islam?
Apakah itu sunnah Nabi? Sunnah yang mana? Nabi itu kalau ke kuburan cuma mengucapkan doa semacam itu, Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur, dan tidak lebih dari itu Pak Kiai. Kalaupun ada darurat seperti tadi, itu kan kejadian tiba-tiba yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Perlu dicerdasi lagi nih Pak Kiai. Harus lebih teliti lagi menyampaikan hal itu kepada umat, biar umatnya benar-benar lurus Pak Kiai. Apa isinya? Perang Khandaq, Nabi istirahat. Di tengah-tengah istirahat, Nabi membaca doa dengan suara keras. Doanya pakai lagu, pakai syair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama laqaina. Itu dibaca Nabi dengan suara keras, doa pakai syair. Di NO doa biasa boleh, doa pakai syair, pakai lagu boleh, boleh doa biasa boleh, doa pakai syair boleh. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afa. Ini yang terkesan lucu Pak Kiai. Nabi itu mengucapkan itu untuk menghibur umat, bukan doa. Apa yang disampaikan oleh beliau hanya sekedar usaha untuk menenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan kemudian berdoa pakai syair, apalagi berteriak-teriak seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai lebih jauh perlu banyak bacaan-bacaan. Berapa puluh kali Nabi berteriak-teriak sebagaimana yang digambarkan oleh Pak Kiai dalam berdoa. Apalagi sampai diaminkan oleh ribuan orang pada waktu itu. Dengan berbagai macam doa yang dilafatkan dan dibaca. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya berteriak-teriak sampai kemudian terus-menerus dilakukan secara turun-temurun. Sahabat tuh lebih paham agama, lebih mengerti. Mereka jelas tidak melakukan hal-hal yang seperti itu sebagaimana tergambar sekarang. Pak Kiai kan sering mengangkat para sahabat Nabi. Apakah kemudian para sahabat berkumpul? Sahabat Nabi itu berkumpul lalu meniru-niru Nabi. Dan hal itu dilakukan terus-menerus. Siapa yang lebih taat? Sahabat Nabi atau kita? Kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu perbuatan yang tentu saja merupakan contoh keteladanan yang baik yang harus diikuti, sudah pasti dilakukan oleh para sahabatnya dan disampaikan untuk diikuti oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Tetapi itu kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana bisa dikatakan hal itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Taruh saja benar, yaitu dengan menyaringkan berdoa dibenarkan oleh agama. Tapi apakah seperti yang sekarang ini yang dipimpin oleh kiai-kiai kemudian berteriak-teriak lewat speaker dan sebagainya, sudah nyaring masih pakai speaker lagi dan diikuti oleh Rabbana. Tentu hal ini merupakan sebuah kesalahan syar'i. Adab-adab berdoa itu perlu dibaca Pak Kiai lebih jauh. Bukhari ini juga apa? Nabi berjamaah dengan para sahabatnya. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat.
sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, Bayi harus berdiri, kalau berkenan enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Membohongi agama zalim. Ada hadis dibilang enggak ada, zalim. Enggak ada dibilang ada, zalim. Jangan keluar dari NU, khawatir dibohong. Ini persoalan mencium tangan sesudah sholat. Jadi temanya mencium tangan sesudah sholat, Pak Kiai. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah berjabat tangan sesudah sholat. Ini yang marak di seluruh masjid di Indonesia. Menjadi sesuatu yang sangat ubudiyah, kalau ditinggal seolah-olah berdosa gitu. Bahkan kalau tidak jabat tangan orang dicurigai yang tidak-tidak ini. Padahal kalau dikaitkan dengan hadis Pak Kiai itu tidak nyambung sama sekali. Karena hadis yang disampaikan oleh Pak Kiai itu masih ada hadis-hadis selanjutnya yang menerangkan tentang mengapa para sahabat mencium tangan Rasulullah itu. Yaitu ketika sahabat Nabi ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melarikan diri dari musuh waktu itu, atau menghindar dari musuh, dan bertemu Rasulullah pada saat keluar dari masjid, lalu mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah sholat subuh. Jadi bukan mencium tangan sesudah sholat, Pak Kiai. Seharusnya Pak Kiai lebih teliti lagi di dalam hal ini, menyampaikan kepada umat. Kalau memang Pak Kiai tidak ingin membodohi umat gitu, biar umat lebih cerdas lagi, Pak Kiai. Barangkali itu dari saya. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. 370. La in kana yadbahu syata yauma wafati Khadijah. Thumma yaqul idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat jarata Khadijah. Idhabu bidhi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Wala in kana yukthiru min dzikriha. Walaqad aghdabtuhu yauman faqala laqad kanat kaita wa kaita, dan yang lain-lain. Hadis Bukhari Muslim. Setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Dimasak itu kambing, dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Kenapa NU haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NU menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Kenapa NU dalam haul menceritakan riwayatnya yang dihauli? Nabi juga wala ingkana yuksiru min dzikriha. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Ini yang terakhir, Pak Kiai. Saya ingin menyampaikan yang terakhir berkaitan dengan haul, dengan menyandarkan hadis riwayat dari peristiwa kematian Khadijah. Kalau Pak Kiai hayati lebih jauh di sana, ada kata rubama, yaitu kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim daging sembelihan kambing kepada teman-teman Khadijah dalam rangka mengingat perjalanan Rasulullah dan Khadijah selama hidupnya. Tentunya kalau dikaitkan dengan haul yang terjadi sekarang berbeda, Pak Kiai.
Haul itu mengundang orang banyak, beribu-ribu atau beratus-ratus, didatangkan dari berbagai penjuru, lalu berpesta makan di situ, diikuti dengan ritual yang dibuat sedemikian rupa, menggambarkan suasana riang gembira yang amat sangat di dalam haul itu. Tentunya bukanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang terjadi sekarang ini lebih sifat pada mengada-ngada. Sedangkan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi itu kan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang jauh lebih taat dari Pak Kiai. Mereka lebih sempurna imannya dan mereka sangat mengerti agama dibandingkan dengan kita. Tentu saja kalau itu dipandang sesuatu yang masru', yang sunnah, akan dikerjakan juga oleh para sahabat atau 4 imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal akan lebih cerdas dari Pak Kiai tentunya mengulas hal itu dan menyuruh umat berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Kiai dan sahabat-sahabatnya. Itu kan tidak pernah dilakukan karena memang tidak masru' peristiwa yang terjadi di zaman Nabi itu dan bukan sesuatu yang syar'i sehingga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Di sini mungkin Pak Kiai lebih jauh. Coba dibaca lagi itu syarah dari kitab hadis yang memuat hadis tersebut Pak Kiai, agar lebih cerdas lagi di dalam menjelaskan kepada umat. Kan Pak Kiai bilang untuk tidak membohongi, tidak membodohi umat. Lah sekarang jangan dibodohi umat, jelaskan yang sebenarnya hadis itu berdasarkan kitab syarah. Tidaklah kemudian membuat fikih sendiri dengan tujuan sebagai bentuk pembenaran terhadap amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam bentuk ritual sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Ini barangkali dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.